Kami bersyukur Tuhan, jika saat ini kami boleh berada dalam rumah-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang berdiri melayani saat sore ini. Ampuni segala dosa dan kekurangan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi penyambung lidah, menjadi alat yang berguna untuk menyampaikan isi hati-Mu di sore ini. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kehidupan kami semua yang mendengar firman boleh dibaharui, boleh dikuatkan, disucikan oleh firman-Mu. Setiap anak-anak muda yang datang maupun yang akan datang, Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti, kami bisa percaya, bahkan kami bisa menyimpan firman dalam hati kami yang baik. Kami mau tolak setiap bentuk kuasa kegelapan yang mau merampas benih firman, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menghalau, menghancurkan setiap kuasa kegelapan yang mengganggu kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, 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 amin. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita segera mendengarkan kebenaran firman pada saat sore ini. Sebentar sesudah ibadah kita akan berbicara sedikit masalah Paskah yang akan kita laksanakan. Ya, kita buka firman Tuhan pada saat ini, ya, yang terambil dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Kita baca secara bersama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Siapa yang sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah-Nya. Firman Tuhan pada saat sore hari ini saya beri tema kami dan bukan aku, ya. Kami dan bukan aku. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kebenaran firman Tuhan ini kita melihat di sini bahwa ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus, ya, sebagai seorang rasul ketika dia melayani Tuhan, ya, dia sampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa kalau dia bisa sanggup melakukan satu pekerjaan, ya, dia melakukan itu bukan karena kebisaan dia, ya. Dia mengakui bahwa kesuksesan dalam pelayanannya itu bukan karena dia sendiri, tetapi karena, ya, Tuhan yang menolong dia, ya. Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada dia di dalam melakukan sebuah pelayanan atau pekerjaan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai pemuda remaja. Nah, kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, ya. Tadi kita sudah memilih ketua, sekretaris, bendahara, ya, dan seksi-seksinya. Nah, kita jangan hanya berdiam diri dan tidak mau mencari solusi atau bekerja sama untuk memajukan pelayanan pemuda yang ada. Nah, kita harus memiliki semangat dalam melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan kita harus memiliki semangat.
Nah, apa kira-kira yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa hanya berdiam diri, tetapi kita harus ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Ya, ada ide-ide, ada apa yang kita akan lakukan. Ya, contoh kita akan menghadapi Paskah. Ya, kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam kita menghadapi Paskah ini? Ya, di masa pandemi COVID ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, untuk menghadapi masa sekarang ini. Nah, kita bisa sukses dalam pelayanan, ya, pekerjaan Tuhan. Kita libatkan Tuhan di dalam pekerjaan atau tugas-tugas kita masing-masing. Ya, kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Karena kenapa? Pekerjaan yang kita kerjakan ini bukan pekerjaan manusia. Ya, beda dengan di sekolah kalian memiliki tanggung jawab, atau di tempat kuliah kalian memiliki tanggung jawab. Nah, itu berbeda dengan pekerjaan Tuhan. Sebab kalau di sekolah itu hanya batas di bumi ini saja kalian nikmati apa yang kalian kerjakan dan usahakan. Tetapi untuk namanya pelayanan pekerjaan Tuhan, ketika kita bekerja sungguh-sungguh, kita bekerja dengan rasa tanggung jawab, kita bekerja dengan semangat dan mengatakan bahwa ini pekerjaan Tuhan, bukan hanya Bapak Gembala dan Ibu Gembala saja yang bekerja untuk memajukan pelayanan pemuda yang ada, tetapi ini adalah pekerjaan kita. Amin. Ini adalah pekerjaan kita bersama, dan yang kita kerjakan ini adalah Tuhan punya pekerjaan. Haleluya. Haleluya. Kita hanyalah tangan-tangannya Tuhan, alat-alatnya Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Itulah sebabnya mari pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi anak-anak muda yang bersemangat, bergairah, bahwa ya ketika kita bekerja bagi Tuhan, kita kerjakan itu, kita akan menerima upah dari Tuhan. Ya, kita akan menerima upah apa yang kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita bekerja seperti tadi saya katakan, tugas-tugas di sekolah atau di tempat kuliah, itu hanya sebatas kita nikmati ketika kita di bumi. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, apa yang kita kerjakan, baik itu bentuknya secara jasmani yang kita kerjakan, ya pekerjaan secara jasmani ataupun secara rohani yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, maka itu ada upah yang menanti kita dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Upah itu Tuhan siapkan, ya. Upah itu Tuhan yang balas. Karena yang kita kerjakan ini Tuhan punya pekerjaan, maka yang membalas adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Ketika kalian diberi tugas lap ini jendela-jendela, sapu, menyapu, ya halaman dibersihkan, itu kalian mengerjakan pekerjaan Tuhan. Memang terlihat secara jasmani, tetapi itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan sendiri turun terus mau kasih bersih kaca-kaca ini. Betul tidak? Ini kan Tuhan punya pekerjaan, jadi nanti Tuhan yang kerja. Begitukah? Tidak kan? Kita yang bekerja, tetapi upah bukan hanya di bumi. Kita ada upah di bumi Tuhan beri, tetapi ada juga upah yang di surga menanti kita. Firman Allah berkata, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya, apa yang kita kerjakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, entah itu bentuknya secara jasmani ataupun itu bentuknya secara rohani, maka kalian sedang membangun rumahmu di surga. Katakan amin. Katakan amin. Ketika kamu bekerja di sini, di sana malaikat ikut mengerjakan rumahmu di sana. Jadi jangan kaget ketika nanti kalian sungguh-sungguh dalam Tuhan masuk di surga, lihat rumah kok beda dia punya. Karena upah setiap orang akan diterima secara adil. Haleluya. Upah yang diterima oleh Tuhan, oleh anak-anak Tuhan itu secara adil. Kalau kita kerja sungguh-sungguh sembarang saja untuk pekerjaan Tuhan, maka tidak mungkin akan Tuhan beri upah yang orang yang sungguh-sungguh. Haleluya. Sampai di surga nanti, aduh,
kenapa saya punya rumah begini, beda dengan sana. Dia punya rumah itu, dia punya tempat tidur saja dari emas, dia punya itu tiang-tiang dari emas. Aduh, saya punya kenapa cuma begini? Nah, jangan kecewa, karena apa firman Allah katakan, apa yang kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberikan upah. Ya, Tuhan akan memberikan upah dengan adil. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu kita sedang membangun rumah. Jadi kalau sementara menyembah cuma asal-asal, memuji Tuhan cuma asal-asal, mendengar firman Tuhan juga cuma asal-asal, nanti kaget sendiri, rumah di sana mungkin cuma barak, masuk di barak, bukan di rumah yang spesial Tuhan bangun. Ada nanti rumah yang cuma barak, tahu barak seperti gedung serbaguna begitu, ditampung di situ. Jadi tak kumpul semua di situ, ya. Tapi kalau yang sungguh-sungguh Tuhan juga bangun yang dengan benar, dengan baik. Kamu kaget lihat ini kunci itu. Malaikat disuruh kasih kunci rumah. Ini rumahmu. Ya. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi cacat celah. Tuhan ubah kita. Ya, Tuhan ubah kita. Maka mari dalam melakukan sebuah pekerjaan Tuhan, ya. Hamba Tuhan mungkin tidak bisa menggaji kamu, tetapi Tuhan membayar itu lebih daripada uang. Haleluya, yang sifatnya kekal. Yang sifatnya kekal. Tidak bisa dicuri orang, tidak bisa dimakan ngengat dan karat. Ya, itu firman Tuhan katakan. Amin. Bahwa ketika kita menyimpan harta kita di surga, ngengat, pencuri tidak akan bisa merampok, mengambil apa yang menjadi upah dari bagian kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak akan dicuri orang dan tidak akan berkurang atau tidak, pasti akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau bos di bumi ini bisa saja dia pilih kasih, bos di dunia ini bisa saja dia pura-pura lupa bayar kita, atau bos di dunia ini bisa saja dia hanya yang ini dia kasih banyak gaji, yang ini gajinya ini dia pilih, kalau dia punya keluarga dia kasih gaji banyak. Tetapi kalau Tuhan, dia akan memberi upah secara adil. Dia akan membalas setiap pelayanan pekerjaan kita dengan adil, merata, dan bersifat kekal. Ya, bersifat kekal. Nah, pemuda remaja dikasih Tuhan, di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan kita harus berkata bahwa ini adalah Tuhan punya pekerjaan. Kita harus memberi semangat dalam jiwa kita sendiri. Seperti Raja Daud. Raja Daud bilang apa? Hai jiwaku, ya ada lagunya kan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Itu Raja Daud sedang memberi semangat sama jiwanya. Nah, jiwa ini yang mempengaruhi semangat kita. Ya, di dalam jiwa itu ada apa? Semangat. Kalau jiwa kita tidak semangat, maka tubuh kita ini tidak semangat. Ya, jiwa ini yang mempengaruhi aspek hidup kita. Makanya Raja Daud itu menegur di jiwanya sendiri. Hai jiwaku. Makanya kamu tunjuk, hai jiwaku. Haleluya. Memujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Karena kebaikannya, apa lagi? Ya, jangan kau lupakan. Sebab soal salahmu sudah dihapuskan. Jiwa. Karena kenapa? Kalau jiwa kita ini tidak mengalami kelepasan dari Tuhan, kelepasan dari malas tahu dalam pekerjaan Tuhan, kelepasan dari tidak mau bertobat, jiwa ini yang akan menanggung apa yang dikerjakan oleh tubuh. Tubuh kita ini yang mengerjakan, tetapi yang menanggung balasan jiwa. Jiwa kita ini, roh kita ini akan naik ke surga. Tubuh akan kembali ke tanah. Kita, jiwa kita, roh kita akan kembali ke surga. Kita akan diberi tubuh yang rohani, yang tidak ada lagi
hawa nafsu daging di dalamnya yang bersifat rohani, tidak lagi pikiran-pikiran kotor dalam tubuh yang baru yang diberikan oleh Tuhan di kerajaan surga. Ya, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Yang di sana hanya suasana surga, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Kalaupun saat ini engkau sedang menanggung banyak kesusahan, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan langsung patah semangat. Tetap kerjakan, tetap setia dalam Tuhan, tetap kerjakan apa yang menjadi tugas kamu sebagai anak, ya, sebagai pelajar, sebagai anak Tuhan, sebagai seorang pemuda dalam rumah Tuhan. Karena kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Makanya jiwa kita ini harus kita kasih semangat. Kalau semua mulai malas-malas, jiwa dalam nama Yesus, jiwa semangat kok. Haleluya. Jiwa ini yang akan menjadi penggerak kita, karena dalam jiwa ini ada kemauan, kehendak, ya, yang mengendalikan kita. Ya, yang memberikan semangat itu jiwa kita, bukan tubuh ini. Biar tubuh ini sehat, tapi kalau jiwa ini sakit, bagaimana? Bisa miring-miring menyanyi tanpa musik. Iya toh? Coba kalau orang yang sakit jiwa, biar dia punya tubuh bagus, sempurna, tapi kalau jiwanya sakit, itu dia menyanyi tanpa musik. Ya, dia bisa jalan telanjang, dia bisa jalan pakai takaruan, so tidak mau mandi, ya, tidak mau sikat gigi, tinggal cari makan di sampah-sampah. Itu karena jiwa yang sakit. Jadi jiwa ini yang mempengaruhi hidup kita, yang mendorong kita, memberi semangat. Makanya kalau orang yang mau dilepaskan dari sebuah ikatan dosa, itu yang harus dilepaskan itu jiwanya. Jiwanya yang harus didoakan. Makanya Tuhan bilang satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat, satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Bukan satu tubuh bertobat, bukan. Satu jiwa bertobat. Karena jiwa ini yang menuntun orang itu untuk bertobat, itu jiwanya. Yang membuat orang itu mengalami kelepasan dari hal dosa, kejahatan, kenajisan, dan apa saja yang itu dari jiwanya. Ya. Jiwanya. Makanya kita harus berdoa, Tuhan, jamah jiwa saya dalam nama Yesus. Lepaskan jiwa saya dari ikatan ini. Sebutkan sama Tuhan, karena kalau kita berdoa meminta keubahan, meminta kelepasan dalam jiwa ini, maka tubuh ini akan baik. Tubuh ini yang akan mengerjakan. Tubuh ini yang akan menanggung apa yang diinginkan diperbuat oleh jiwa. Contoh, orang yang terikat judi, itu bukan tangannya yang dipotong. Biar dia bertobat, potong tangannya. Biar dia bertobat, potong kakinya. Bukan kaki atau tangan, tapi jiwanya. Jiwanya yang terikat oleh judi, jiwanya yang terikat oleh nonton film porno, jiwanya yang terikat oleh hawa nafsu. Itu dalam jiwa. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus bersemangat. Tadi saya katakan, saya kembali kepada pokok persoalan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahwa ini adalah pekerjaannya Tuhan dan kita harus bersama-sama melakukan itu. Makanya saya katakan tadi judul firman Tuhan sore ini, kami bukan aku. Artinya, kalau kita berkata ini adalah kami punya pekerjaan, kata kami itu majemuk, banyak anggota-anggotanya atau anggota tubuh Kristus, anggota anak-anak muda, ya, kami. Nah, kalau kita berpikir bahwa ini kita punya sama-sama, kami punya pekerjaan bersama-sama, maka kita akan merasa bahwa yang lain itu adalah saudara kita. Ketika saudara kita itu malas beribadah, dia malas ikut ibadah, nah, kita tidak akan
menghina dia, merendahkan dia, tetapi kita akan mengajak dia merebut jiwanya untuk Tuhan. Ya, kalau ada temanmu yang malas, doakan. Ya, kalau kita sama-sama menyadari bahwa ini pekerjaannya Tuhan dan kami harus bersama-sama, bukan pendeta saja, tetapi kami, maka pekerjaan Tuhan itu akan maju. Kalau kita bersatu, kita mendoakan, contoh kaum muda, ya, misalnya contoh ya, contoh. Kita semua di sini berdoa bersama-sama setiap hari, mendoakan jiwanya. Mungkin tidak tahu apa yang menyebabkan dia tidak mau datang. Jiwanya kita doakan supaya dia sadar, maka tubuhnya itu akan dibawa karena jiwanya mau datang. Anak muda yang belum setia, mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendoakan bersama-sama. Makanya saya katakan tadi, ini adalah kami punya pekerjaan, yang kami punya tugas, bukan hanya aku punya tugas. Amin. Ini kami punya tugas yang Tuhan percayakan, bukan aku punya tugas. Kalau aku punya tugas, malas tahu dengan lain. Dia mau datang dengan tidak, malas tahu, tidak mau perhatikan dia. Nah, dia mau sakit kah? Malas jenguk. Kalau kamu tahu ada temanmu sakit, mari bersama-sama. Ya. Oh, ini saudara saya, ini teman saya. Ini kami punya teman. Bukan hanya orang lain yang secara hubungan secara darah itu kita punya saudara, baru kita bilang saudara. Tidak. Tetapi kita adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah saudara seiman. Amin. Kita adalah saudara seiman yang satu darah. Darah apa? Darah Yesus. Kita lahir dalam darah Yesus, satu darah. Kita bersaudara, satu darah. Bukan darah secara jasmani, tetapi darah secara rohani, itulah darah Yesus. Itulah sebabnya kita harus mari mengajak temanmu. Kalau ada temanmu yang mulai lemah, mari ajak. Ayo mari kita beribadah. Kita doakan, jangan hanya ajak. Kalau hanya ajak, jiwanya belum mengalami kelepasan. Tapi sebelum ajak, berdoa, terus doa ajak, Tuhan pasti tarik dia. Dan jangan mengatakan itu tugas gembala, tidak. Kamu yang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, upahmu ada. Mendoakan temanmu, mengajak temanmu untuk beribadah, ada upahnya. Dia katakan saja satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Betapa berharganya satu jiwa itu bagi Tuhan. Dan upah yang Tuhan beri, ya, upah yang Tuhan beri itu juga akan Tuhan beri pada saat kita di bumi ini. Ada upah yang Tuhan beri, entah itu kesuksesan, entah itu sukacita, kebahagiaan, atau pekerjaan masa depanmu. Ketika engkau sungguh-sungguh dalam mengerjakan Tuhan punya pekerjaan, maka upah di bumi engkau terima, di surga juga engkau terima. Jiwamu ketika kembali ke surga, jiwamu menerima upah, ya, menerima upah. Mari kita sebagai pemuda remaja, kita bersama-sama menyadari hal ini, bahwa kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah tugas kita bersama. Itu kami punya tugas. Kalau kami atau kita punya tugas, kita akan bergandengan tangan. Ada yang sakit, kita akan merasa itu saudara saya. Ya, kita buka dulu bersama 1 Korintus 12 ayat 14. 1 Korintus 12 ayat 14. Siapa yang bisa baca? Iya. Tubuh secara jasmani ini ada banyak anggotanya, ya. Tubuh itu bukan hanya
ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada gigi, ada lidah, ada ginjal, ada jantung, ya, ada urat, ada tulang, ada sumsum. Itu anggota. Dan setiap anggota itu punya fungsi yang berbeda-beda, punya kegunaan yang berbeda-beda. Terus baca ayat 15. Iya. Kalau ini firman Tuhan katakan, kalau kaki itu berkata, kaki ini berkata, kaki kanan berkata, saya bukan anggota tubuh, saya ini berdiri sendiri sudah, saya sendiri saja, saya sudah ini. Kaki jalan sendiri, dia hidup ke tidak? Coba, kaki jalan sendiri, hidup ke tidak? Tak bisa, nanti orang lari semua, ini apa ini, setan apa? Iya kan? Ini kepala bilang begini, saya malas tinggal di tubuh ini, tinggal suruh-suruh saya terus berpikir, saya mau keluar dari tubuh ini. Dia keluar sendiri, jadi pongkok. Jadi pok-pok orang bilang. Nah, kalau kepala jalan sendiri itu bukan tubuh, itu aneh, itu orang lari. Ya. Jadi setiap kita harus berkata bahwa kita ini adalah anggota. Amin. Adalah anggota tubuh Kristus. Ya, contoh misalnya Grace bilang gini, saya malas dengan teman-teman semua itu. Saya sembahyang sendiri saja, saya kerja sendiri saja, masuk surga sendiri. Tidak ada surga yang diciptakan. Surganya Grace sendiri, surganya Vera sendiri, surganya Fanny. Tidak ada, satu di surga sana. Jadi kalau di bumi ini tidak mau saling mengasihi, saling menghargai, bagaimana mau ketemu di surga? Di surga ada kah orang baku marah? Ada. Mau jabat tangan begini, salam, tidak mau kasih, tidak ada, masuk surga, dibuang, lempar di neraka sana. Haleluya. Setiap kita anggota, kita tidak bisa berdiri sendiri. Itulah sebabnya tadi firman katakan bahwa kaki itu tidak bisa berkata bahwa aku bukan anggota tubuh. Jadi aku mau jalan sendiri, kaki jalan sendiri, kaki kanan dan kaki kiri jalan sendiri. Ini dari sini ke sini mau bisa jalan. Dari sini terbang saja tanpa kaki. Ini kayak robot-robot itu. Ini dia jalan sendiri. Oh, dia lari di pasar sana. Yang kiri ini pergi di SP4. Ya toh? Kaki kiri bilang, saya mau pergi saya mau pergi beli kacang bubur. Kaki kanan bilang, tidak, saya mau pergi di Pak Untung mau beli pulpen misalnya, atau mau beli printer. Ya. Tidak bisa. Kaki jalan kanan sendiri, kiri sendiri, telinga kiri pergi dia. Telinga kiri pergi di baik, telinga kanan pergi di SP4 sana, tidak bisa. Mata kiri pergi di angin, mata kanan pergi di kota, tidak bisa. Itu orang itu langsung kincing celana kalau lihat begitu. Coba kamu punya tubuh ini semua, kita di sini tubuh berjalan sendiri. Begini gigi ini begini berjalan sendiri. Iya toh? Aduh, hidung begini jalan sendiri. Saya cari parfum dulu. Ini hidung. Ini apa ini? Telinga bilang, kau itu berdengar hidung. Hidung kok berdengar. Sampai malas Ini kau punya keke ini bau. Ini keke. Coba kau anggota itu, coba kau cuci kau itu. Saya punya hidung malas, hidung pergi sendiri. Bisa? Tidak bisa. Keke bilang saya pergi sudah sendiri dan kamu bilang saya bau jadi. Tidak bisa. Kita bekerja, kita mengalami kemajuan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bisa maju kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus ini bersatu. Sambil contoh tadi, tubuh secara jasmani tidak bisa berjalan secara sendiri, tidak bisa dia bekerja secara sendiri. Dia harus bersatu baru bisa mengalami kemajuan. Haleluya. Haleluya. Coba kalau ini dia terbang sendiri, dia jalan sendiri. Bagaimana itu? Ya.
sebelah sini, saya mau pindah di sini. Mata pindah di sini, saya bosan di sini di depan kena angin kalau naik motor. Jadi saya mau pindah. Yang mata bilang begini, saya bosan di depan. Saya cari belakang kak supaya saya tidak dapat tabrak dari belakang. Saya kiri, mata kiri, kau di situ sudah. Saya mata kanan pindah di sini. Tidak bisa. Letak kita juga begitu dalam anggota tubuh Kristus. Haleluya. Letak kita juga di dalam anggota tubuh Kristus seperti itu. Sekalipun kecil, ya. Vera tuh bayangkan kepada itu. Ya. Letak kita dalam anggota tubuh Kristus itu sudah ditentukan Tuhan. Haleluya. Jangan tangan bilang begini, tangan. Kaki bilang sama tangan. Tangan, kau ini tinggal gantung-gantung saja, saya ini yang setengah mati pegang kau ke badan dari atas ke bawah. Aku tukar kasa di situ. Ya, kaki pindah di sini, mau gimana? Ya, tidak mungkin mau baku tukar. Tidak mungkin mau baku tukar tempat. Gigi bilang dia harus capek bakunya makanan ini. Apalagi yang pedis, yang panas. Ayo hidung baku tukar. Kau di dalam gigi saya pedis. Tidak bisa. Begitu juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita memiliki talenta, karunia, ya kemampuan yang khusus yang diberikan Tuhan untuk kita. Haleluya. Jadi tidak ada dalam diri kita ini untuk berpikir untuk iri satu dengan yang lain. Sama seperti tadi Tante katakan, kaki iri sama tangan, tangan iri sama gigi, gigi iri sama mata. Tidak ada iri karena kita menyadari anggota tubuh ini dia memiliki letak yang khusus, fungsi yang khusus. Telinga tidak bisa bilang aduh saya capek badengar. Coba saya yang ini kah? Saya yang di dalam lagi kah, dalam perut kah? Supaya saya makan di dalam perut ini. Ayo usus kau kantong di sini. Ayo usus 12 kau kantong di sini. Saya capek di dalam sini. Badengar-dengar, saya mau masuk dalam perut. Terbisa. Begitu juga dengan kita. Ketika ada temanmu yang dipakai Tuhan lebih, katakan puji Tuhan, Tuhan pakai dia. Amin. Amin. Haleluya. Kalau ada temanmu mungkin yang memiliki hanya kelebihan kecil, sama mungkin dia tuh hanya seperti kelingking yang cuma gale-gale telinga begini, gale-gale telinga begini. Nah, dia mungkin cuma kecil tugasnya. Dia tidak bisa yang lain, dia cuma mungkin bisa nyanyi saja, dia tidak bisa yang lain. Tapi kalau tidak ada kelingking ini, yang kecil ini, bagus itu jari. Lihat ini. Bagus kan tidak? Cuma 4. Mau kuat mau pegang? Tidak kuat. Jempol bilang saya capek, saya bosan di sini. Saya mau pindah di sini. Begitulah dalam anggota tubuh Kristus. Haleluya. Kalau kita merasa teman kita, sesama kita itu adalah anggota tubuh Kristus, maka kita akan saling menghargai. Ketika dia sakit, kita akan merasa sakit. Haleluya. Haleluya. Contoh ya, nanti ambil contoh. Kalau gigi sakit, semua berpengaruh di tubuh ini. Jadi malas mau berjalan, jadi telinga jadi malas mau dengar yang ribut, ya. Mata juga jadi sakit, kepala jadi sakit gara-gara gigi saja, 1 biji gigi yang lubang. Ya. Atau tangan, kaki ini kena duri, terus dia infeksi. Maka seluruh tubuh akan merasa sampai panas dingin seluruh tubuh ini. Nyeri-nyeri semua rasa, telinga, semua anggota tubuh ini rasa ketika kaki ini infeksi. Begitu juga dalam kehidupan kita berjemaat, bersama-sama dalam anggota tubuh Kristus, kita harus merasa bahwa temanku yang sakit itu, kita juga akan merasa sakit. Haleluya. Bukan berarti dia sakit gigi kita juga harus saya juga lah. Bukan berarti kita ikut-ikut sakit, bukan. Tapi kita juga ikut merasakan sakitnya. Kita juga ikut merasa dia susah, kita juga ikut rasa susah. Sehingga kita tidak akan membiarkan teman kita itu sendiri. Susah
pasti maju. Karena kenapa? Karena anggota yang lemah itu selalu diperhatikan oleh semua anggota. Anggota yang kecil itu merasa diperhatikan sehingga dia semangat untuk datang. Jangan setelah dia sakit atau dia tatabrak, tobat, makanya ibadah. Wah, dia tambah jauh dengan Tuhan kalau kita bicara begitu. Kalau kita bilang tobat, kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Haleluya. Tapi mari kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling menghargai, saling mengangkat ketika ada yang jatuh, menghibur ketika ada yang lemah, yang susah, ya, yang mulai jauh dengan Tuhan. Mari kita sama-sama doakan, kita rebut jiwanya untuk Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di bumi ini untuk pekerjaan Tuhan, pasti ada upah yang akan Tuhan berikan bagi anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan. Haleluya. Siapa mau dipakai Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki keunikan yang berbeda-beda, yang memiliki khusus yang berbeda-beda, ya, memiliki talenta yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Tetapi satu yang harus kita yakini, bahwa kemajuan pelayanan bukan karena aku, tetapi karena kami atau karena kita bersama-sama. Amin. Mari saya mendorong kita sore ini, kita yang mungkin selama ini tidak terlalu bergandengan tangan, tidak terlalu memperhatikan, tidak peduli dengan yang lain. Mari mulai saat ini kita menjadi orang yang peduli dengan anggota yang lemah. Haleluya. Orang yang peduli dengan teman yang terhilang. Orang yang peduli dengan saudara yang jatuh. Jangan sudah jatuh kita injak, kita hina, kita jauhi, kita jelekkan lagi, tambah jauh. Tapi ketika terhilang, dia jatuh, angkat, jangan hina. Amin. Amin. Angkat dia kembali. Rebut dia mengalami seperti itu karena jiwanya dikuasai oleh kegelapan. Makanya jiwanya yang harus kita doakan. Ya, sebut namanya dan jiwanya Tuhan, jamah jiwanya. Jamah dia dalam nama Yesus. Bebaskan jiwanya. Harus doa seperti itu. Jangan berdoa, Tuhan tolong teman saya namanya ini. Tuhan kalau dia mau bertobat biarlah dia bertobat. Kalau tidak biarlah Tuhan jauhkan dia dari persekutuan ini supaya jangan bikin malu kita. Jangan doa begitu. Itu sama saja misalnya telinga ini bilang begini, aduh gigi kau ini bikin capek, kau naik turun, buka gigi, buka bakunya, apalagi yang keras, sapu telinga ini sakit. Itu sama itu, gigi kau keluar. Nah sama dengan begitu. Tidak bisa. Kita ini harus menyadari bahwa semua kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kalau namanya anggota tubuh Kristus, anggota keluarga Allah, kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita baca ayat yang ke 17, ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Coba kamu bayangkan ini ayat ini. Semua tubuh ini mata. Di testa mata, di kepala mata, tidak ada rambut, mata semua. Di sini mata. Sampai ke bawah ke kaki mata. Tidak bisa jalan kalau di kaki sini ada mata. Kena abu, pedis. Tidak bisa. Artinya kita memiliki karunia itu tidak bisa sama. Haleluya. Amin. Karunia kita berbeda-beda. Ya. Fungsi kita dalam rumah Tuhan berbeda-beda, tetapi tujuannya satu. Amin. Ya, terus baca. Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Semua telinga, coba kamu bayangkan semua telinga ini. Di sini ada telinga di keke, di sini telinga. Keke ini tidak bisa bergerak karena ada telinga di sini. Telinga marah pasti. Di sini telinga semua. Tidak bisa. Nah, terus ayat yang ke 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh
seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Kita anggota tubuh Kristus diberikan kasih karunia, diberikan talenta oleh Tuhan, itu sesuai keinginan Tuhan. Entah itu talentamu besar ataupun kecil, terima itu. Kalau kita kerjakan, jangan bilang begini, talenta saya cuma kecil, saya malas kerjakan. Terus talenta yang besar bilang begini, saya mau kerja talenta. Tidak, upah kita sama di mata Tuhan. Yang talentanya besar, talentanya kecil, upahnya sama ketika yang talenta kecil menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan dalam dirinya, menyadari kasih karunia Tuhan dalam dirinya, dia pakai itu untuk Tuhan, dia pakai dengan sungguh-sungguh, dia pakai dengan hati yang tulus, didorong oleh semangat kasih dari Tuhan, maka upah yang dia terima juga sama dengan orang yang memiliki talenta yang kecil, sama di sana. Haleluya, haleluya. Jadi upahnya sama, jangan bilang gini, dia punya talenta besar, jadi dia punya upah juga besar. Tidak, bukan masalah besar dan kecil, tetapi yang mempengaruhi upah itu hati kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang mempengaruhi upah itu adalah hati kita. Ketika hati ini didorong oleh kasih Tuhan, hati didorong oleh semangat yang sungguh-sungguh, maka kita memiliki upah yang sama. Karena kita diberi tempat yang sama ketika kita mengerjakan dengan sepenuh hati. Pelayanan, pekerjaan Tuhan, entah itu bagianmu yang engkau kerjakan jasmani ataupun yang rohani, entah itu di atas mimbar ataupun di luar secara jasmani, semua sama. Yang membedakan itu adalah hati. Yang membedakan upah yang kita terima itu hati kita. Bukan masalah talenta atau karunia yang besar dan kecil, tidak. Tetapi yang menentukan perbedaan upah itu hatimu. Hatimu. Hatimu yang menentukan upah. Mari kita sebagai anak Tuhan menghargai hal ini, sehingga kita menyadari bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan itu adalah kita akan menerima upah yang sama, sehingga tidak ada saling mengejek, tidak ada saling menghina. Kamu punya talenta kecil, saya punya boleh. Tidak, karena kita punya upah sama. Yang membedakan, saya katakan tadi, garis bawahi dan ingat baik, hatimu itu yang membedakan upah. Hatimu ketika mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu yang membedakan upah yang engkau terima di bumi maupun di surga. Haleluya. Pemuda remaja dikasihi oleh Tuhan. Ayat 22 kalian baca. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Katakan amin. Di sini dikatakan anggota tubuh yang paling lemah yang paling dibutuhkan. Contoh misalnya apa? Yang paling lemah, yang paling kecil. Contoh ginjal. Ginjal itu kecil. Beda dengan kepala yang besar ini. Ginjal itu kecil saja. Tapi kalau ginjal ini rusak, semua ini anggota tubuh yang lain ikut sakit. Bisa cuci darah dulu baru bisa. Karena ginjal sudah rusak. Nah, makanya firman Allah katakan justru anggota yang paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Haleluya. Haleluya. Kalau tangan ini tak potong, orang masih bisa hidup. Padahal tangan ini lebih besar daripada ginjal. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau ginjal rusak, bahaya. Itu yang kecil. Jadi kita lihat, temanmu mungkin paling lemah, paling kecil. Padahal punya karunia mungkin cuma kecil. Tapi itu berharga di mata Tuhan. Itu berharga di mata Tuhan. Haleluya. Mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Nyanyi ketika engkau nyanyi, diundang kaum muda nyanyi, ayo kerjakan dengan baik. Ya. Kerjakan dengan baik, maka upah kita akan kita terima.
di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian, kita berlutut di kaki Tuhan. Kita angkat lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nyanyi semua. Jangan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Naik satu. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyikan dengan sepenuh hati bahwa kita hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Kerjakan kasih karunia yang Tuhan telah beri. Kita harus menjadi berkat selama kita hidup. Biar ini menjadi seruan kita. Tuhan, pakai aku selagi aku muda. Selagi aku masih kuat, pakai aku Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidup yang menjadi seruan kita. Haleluya, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini, haleluya, sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memakai hidup. Tuhan memberikan karunia
sesuai dengan mau-Mu, sesuai dengan kehendak hati-Mu. Pakailah kami. Kami mau membuka hati kami di sore ini Tuhan. Begitu banyak anak-anak muda yang gugur iman mereka. Begitu banyak anak-anak muda yang maju dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kami ada dalam rumah-Mu, Engkau memiliki keinginan dan kehendak dalam diri kami. Pakai kami, pakai kami. Pakai diri kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus, lepaskan setiap anak-anak muda yang datang sore ini dari jiwa-jiwa yang terikat, jiwa mereka yang terikat oleh kejahatan, penajisan, hawa nafsu. Di dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan jiwa kami semua. Darah Yesus menolong kami, membebaskan jiwa kami dari roh kemalasan, roh kepentingan diri, roh acuh tak acuh akan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, lepaskan jiwa kami, bebaskan kami, merdekakan kami Roh Kudus, sehingga kami mengetahui, menghargai akan anggota tubuh yang lemah, anggota tubuh yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap anak-anak muda yang datang di sore ini. Masa depan, cita-cita mereka, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tanamkan meterai kebenaran firman-Mu menjadi praktek dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.